Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Sinta Melarini Intan Pusputahaningrum dari Prodi Ekonomi Syariah 3. Kali ini saya akan menganalisis 3 video dari Bapak Abdul Wadud Nafis selaku dosen pengampu Ekonomi Makro Islam yang terdiri dari konsep dasar ekonomi Islam, uang, dan pengangguran. Yang pertama yaitu konsep dasar ekonomi Islam. Sebelum mengetahui apa itu konsep dasar ekonomi Islam, lebih baiknya kita tahu pengertian dari ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi adalah cabang ilmu yang membahas dan mempelajari tentang perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhannya. Sedangkan ekonomi Islam adalah sebuah cabang ilmu ekonomi yang mempelajari dan membahas tentang perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhannya dan mencapai falah. Apa itu falah? Yaitu kebahagiaan lahir dan batin yang berdasarkan prinsip-prinsip dan nilai-nilai Al-Quran, As-Sunnah, Ijma', dan Qiyas. Karakteristik ekonomi Islam yaitu ekonomi Islam terikat dengan akidah, syariah, dan akhlak, harta kepunyaan Allah dan manusia sebagai khalifah, dan memiliki larangan maisir, gharar, dan riba. Sumber-sumber dari hukum Islam yaitu Al-Quran, As-Sunnah, Ijma', dan Qiyas. Dasar-dasar dari ekonomi Islam adalah tauhid, keesaan Allah, as-siddiq dan amanah, kejujuran dan tanggung jawab, mengakui hak milik individu dan umum, atau keadilan, al-tawazun keseimbangan, dan al-ta'awun tolong menolong. Prinsip-prinsip ekonomi Islam bebas dari maghrib yaitu maisir adalah judi atau bertaruh, gharar jual beli tanpa tahu wujudnya, dan riba penambahan sejumlah harta. Selanjutnya yaitu uang dan fungsinya. Uang adalah benda yang diterima masyarakat umum sebagai alat tukar dalam kegiatan ekonomi seperti kegiatan jual beli, utang piutang, dan sebagainya. Jenis uang menurut bahan pembuatannya terdiri dari uang logam, biasanya berbentuk bulat dan seperti koin-koin uang 500 rupiah, 100 rupiah, 200 rupiah, dan uang kertas. Uang kertas biasanya berbentuk lembaran seperti uang 1000, 5000, 10.000, 20.000, dan 100.000. Jenis-jenis uang menurut lembaga yang mengeluarkan yaitu uang katal seperti uang kertas dan uang viral seperti cek giro. Menurut nilai jenis-jenis uang penuh nilai dengan barang itu sama seperti emas, jika dipotong nilainya akan tetap, dan uang tanda 10.000, dan kalau itu rusak nilainya akan berbeda atau tidak laku digunakan lagi. Fungsi asli uang yaitu uang sebagai alat tukar, uang sebagai satuan hitung, dan uang sebagai alat penyimpanan nilai. Fungsi turunan uang yaitu uang sebagai pembayaran transaksi sah, uang sebagai alat pembayaran hutang, uang sebagai alat penimbun kekayaan, dan uang sebagai alat pendorong ekonomi. Fungsi uang menurut ekonomi Islam yaitu sebagai alat tukar, sebagai alat hitung, dan sebagai alat penyimpanan harta, yaitu pengangguran dalam perspektif ekonomi Islam. Pengangguran adalah orang yang masuk angkatan kerja dari usia 15 sampai 64 tahun yang sedang mencari pekerjaan dan belum mendapatkannya. Macam-macam pengangguran terdiri dari pengangguran terbuka, secara nyata tidak memiliki penghasilan dan pekerjaan. Pengangguran tersembunyi, dia bekerja tapi tidak dengan waktu standar. Dan pengangguran musiman, hanya bekerja dalam bulan-bulan tertentu dan hari-hari tertentu. Dan pengangguran setengah menganggur, dia bekerja tapi tidak full, seperti contohnya jam kerjanya itu 12 jam tapi dia hanya bekerja 6 jam. Dan jenis-jenis pengangguran friksional adalah orang yang tidak bekerja, yang mana sebelumnya bekerja dan kemudian mencari pekerjaan baru, seperti dia sudah memiliki pekerjaan tapi tidak cocok dengan gaji atau dengan sebagainya, jadi dia disebut dengan pengangguran friksional. Selanjutnya itu pengangguran siklikal, yaitu pengangguran diakibatkan PHK dan siklus ekonomi. Pengangguran struktural, pengangguran
karena situasi ekonomi, dan pengangguran teknologi diakibatkan oleh teknologi. Dampak dari pengangguran yaitu meningkatkan biaya sosial, kurang gizi, tingkat kriminalitas meningkat, dan terjadinya kemiskinan. Penyebab pengangguran yaitu tidak sebanding penawaran dan permintaan kerja, turunnya pengeluaran total dan output, perubahan teknologi, waktu yang dibutuhkan untuk mencari pekerjaan. Cara mengatasi pengangguran yaitu menyelenggarakan bursa tenaga kerja, informasi lowongan kerja, memberikan pelatihan kerja, membuka lapangan kerja sebanyak-banyaknya, dan meningkatkan jiwa kewirausahaan. Pengangguran dalam perspektif ekonomi Islam yaitu pengangguran jabariyah atau terpaksa, pengangguran khiyariyah atau pilihan. Dan solusi pengangguran perspektif ekonomi Islam yaitu mekanisme individu dan mekanisme sosial ekonomi. Sekian, apabila ada salah kata mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.